Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Yang saya muliakan para habaib, para kiai, para ulama, para asatidz, wabil khusus Al-Habib Abdullah Barakwan, Al-Habib Khadimul Majlis, Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, Habib Anis, Al-Habib Isa Al-Habsyi, Al-Habib Abdul Qadir Al-Haddad, Al-Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, guru kita semua, Kiai Haji Abdul Qadir bin Ahmad Syadili, Tretan Gula, Kiai Haji Abu Hanif sekeluarga, Tretan Gula, Abah Samsun sekeluarga, sedaja hadirin wal hadirat yang saya hormati, pengurus Korwil Pagelaran yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita ditakdir oleh Allah bisa hadir di tempat yang mulia ini. Digampangkan langkah kita oleh Allah menuju tempat yang mulia ini. Tempat ini mulia karena di tempat ini kita bersalawat kepada Habibina Muhammad. Tempat ini mulia karena di tempat ini kita memuji Habibina Muhammad. Sehingga kita semua yang hadir di majlis ini akan dimuliakan oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah bi barakati Habibina Muhammad. Qala ba'dul ulama wa la in madahtu Muhammadan bi qasidati falaqad mudihat qasidati bi Muhammadin. Kalau aku memuji Habibina Muhammad, aku memuliakan Habibina Muhammad di dalam tulisanku, di dalam kitabku, di dalam qasidah-qasidahku, justru qasidahku, kitabku, tulisanku itu mulia berkat Habibina Muhammad. Apalagi lisan kita yang selalu memuji Nabi Muhammad, maka kita akan mulia di hadapan Allah berkat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran kita di majlis ini juga menunjukkan bahawa di dalam hati kita ada cinta dan mahabbah kepada Habibina Muhammad. Mudah-mudahan cinta kita kepada Habibina Muhammad terus kita pertahankan sampai al-maut menjemput kita, sehingga kita nanti akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai, Habibina Muhammad. Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan al-liqa'atu fil jannah ala qadri ta'alluqati fid dunya. Perjumpaan seseorang dengan kekasihnya, dengan orang yang dicintainya nanti di surga, itu tergantung kadar kecintaannya di dunia. Kalau di dunia kita cinta kepada Habibina Muhammad, maka tidak diragukan lagi kita nanti akan berkumpul bersama Habibina Muhammad. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama kekasih kita Habibina Muhammad. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Ketika orang-orang arif billah, para ulama-ulama arif billah ditanya, hal aladdu min na'imil jannah
Apakah ada yang lebih lezat dari kenikmatan surga? Apakah ada yang lebih indah dari kenikmatan surga? Dijawab oleh para salafun salih, para aulia, an-nadharu ila wajhin nabi yaqadatan. Yang lebih indah, lebih nikmat dari surga, yaitu memandang wajah suci Habibina Muhammad secara terang-terangan. Mudah-mudahan kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad, bisa mencium tangan suci Habibina Muhammad. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ali, yang mengarang kitab Simtud Duror, mengarang kitab Maulid yang kita baca tadi. Beliau mengatakan di dalam sebuah kitabnya Al-Mawa'idul Jaliyah, beliau mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Kalau saya terjemahkan bebas, kalam Habib Ali ini, apa kata Habib Ali? Aku rindu dengan surga. Aku ingin masuk surga. Aku rindu dengan surga. Tapi kerinduanku dengan surga, keinginanku kepada surga, bukan karena kenikmatan yang ada di surga. Bukan karena sifat-sifat surga. Aku rindu kepada surga, kata Habib Ali. Aku ingin masuk surga karena aku ingin berjumpa dengan kekasihku Habibina Muhammad. Aku ingin melihat wajah yang sempurna kekasihku Habibina Muhammad. Aku ingin mencium tangan kekasihku Habibina Muhammad. Andaikan aku tidak berjumpa di dalam surga dengan Nabi Muhammad, aku telusuri lorong-lorong surga untuk mencari kekasihku Habibina Muhammad. Mudah-mudahan kita diperjumpakan dengan kekasih kita Habibina Muhammad. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Kita ini mulia di hadapan Allah karena Habibina Muhammad. Bahkan Imamul Masyarik wal Magharib, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, semerap Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali ini? Sayyidina Ali adalah sahabat Nabi, sepupu Nabi Muhammad, menantu Nabi Muhammad. Ulama sepakat memberikan predikat kepada Imamul Masyarik, kepada Sayyidina Ali, a'lamus sahabah, paling alimnya sahabat. Kira-kira ilmunya Sayyidina Ali kalau dibanding dengan kita jauh apa tidak? Ibadahnya Sayyidina Ali kalau dibanding dengan kita jauh apa tidak? Jauh. Dia berjuang bersama Nabi Muhammad, berperang bersama Nabi Muhammad, selalu ada di garis depan. Tentunya ibadah Sayyidina Ali jauh di atas kita. Kealiman Sayyidina Ali jauh di atas kita. Tapi subhanallah, Sayyidina Ali begitu melihat kemuliaan, kebesaran, keagungan Nabi Muhammad, dan melihat begitu cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan, laula Muhammad ibn Abdullah lakunna fil hawiyah. Andaikan bukan karena pertolongan Habibina Muhammad, kita semua, kata Sayyidina Ali, akan berada di dalam neraka hawiyah. Ini yang ngomong Sayyidina Ali. Artinya apa, para hadirin?
Kalau kita mengandalkan amal ibadah kita untuk mendapatkan surga, kita tidak tahu amal kita diterima apa ditolak oleh Allah. Ada yang tahu orang Pagelaran sini, orang Sepling Berisrao, nyuncung tanahnya, Beb, tang bejong pasti terima Beb, kamu orangnya. Coba, tahu aku dah. Beda, tak tahu. Terima apa itu tolak tang bejong. Udah tak boleh contoh orang lain. Saya mau memberi contoh diri saya sendiri. Satu waktu kereta mulai kehilangan kunci sepeda. Kunci sepeda motor hilang. Bukan hilang, lupa ditaruh di mana. Pingin keluar, kesusu, ada hajat, ada urusan, pingin pakai sepeda motor. Nyari kunci sepeda motor di dalam rumah setengah jam tak ketemu. Di dalam kantong tidak ada, di gantungan tidak ada, di atas TV tidak ada, di lemari tidak ada. Keliling di rumah sampai setengah jam tak ketemu nyari kuncinya sepeda motor. Sumpah pula pun kejedeng pula nak uduk. Akibat berjam di dalam paling ala uduk apa je. Salat zuhur, usalli salat zuhur arba rakaat mustaqbil. Allahu akbar. Kita amuni akbar. Enggak ke kunci Allah. Kunci cekak sepeda motor kayak barang yang lagi dah. Berapa justru barang yang hilang enggak betul berjam. Mereka pasal kocak khusyuk tak berjam. Tak mau ngasih contoh orang lain ini yang terjadi pada diri saya. Akhirnya apa para hadirin? Setiap saya kehilangan sesuatu, tang bini, istri saya selalu ngomong, bawa sembahyang. Kiba bajang, ketemu je saya elang. Aduh, setiap apa aja ke nyari hol kita elang ada. Amaluna bainal qabuli wa raddiha illa as-salata 'ala nabi Muhammad. Saya nak takut kereta. Amal ibadah kita itu bisa diterima, bisa ditolak, kita tidak tahu. Illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad, faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi, pasti diterima oleh Allah salawat kepada Nabi Muhammad. Sehingga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf beliau mengatakan as-salatu wassalamu ala Nabi tuhfatun li ummatil Muhammadiyah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad itu hadiah yang paling besar yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Panjenengan beri istimewa ini, beri hadiah yang luar biasa oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jangan disia-siakan itu. Pasti diterima salawat kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bahkan qala ba'dul ulama la tasilun ni'mah ila ahadin minkum walau kana kafiran illa biwasitatin Nabi Muhammad. Tidak akan sampai satu nikmat kepada kita termasuk kepada orang-orang kafir. Itu mendapat nikmat dari Allah tidak lepas karena perantaraan Habibina Muhammad, karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas kalau selalu kita duduk bersimpuh
bersalawat memuji Nabi Muhammad sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dan sebagai bentuk mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini seorang nabi, seorang rasul yang mendapat mukjizat bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Musa diminta oleh Allah untuk diajak berbicara oleh Allah. Nabi Musa diminta untuk naik ke satu bukit, untuk naik ke atas gunung yang namanya Gunung Tursina, Bukit Tursina. Begitu sampai di atas Bukit Tursina, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapa ya Allah hamba-hambamu ya Allah sejak zaman Nabi Adam sampai hari akhir nanti ya Allah yang paling engkau cintai dan paling engkau muliakan ya Allah." Ini pertanyaan Nabi Musa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, siapa ya Allah hambamu yang paling engkau cintai dan paling engkau muliakan ya Allah sejak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti ya Allah?" Apa jawab Allah? "Ya Musa, hambaku yang paling aku cintai dan paling aku muliakan adalah Habibina Muhammad." Belum lahir Nabi Muhammad sudah disebut namanya oleh Allah, orang yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Allah di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Mendengar jawaban Allah ini, langsung Nabi Musa sujud, seraya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, "Ya Rabb, ij'alni min ummati Muhammad." Ya Allah, jadikan aku ini ya Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, seorang nabi, seorang rasul, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita sudah ditakdir oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu nikmat yang paling besar para hadirin. Sebab dikatakan hadhihi al-ummah khassaha Allah bi khususiyatin wa syarrafaha bi syarafi asyrafil bariyah. Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad ini diistimewakan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah melebihi umat-umat yang lain. Dan dimuliakan umat Nabi Muhammad oleh Allah melebihi umat-umat yang lain. Apa sebabnya? Sebabnya satu, bisyarafi asyrafil bariyat, karena kemuliaannya Habibina Muhammad. Jadi kita mulia di hadapan Allah karena Nabi Muhammad. Sehingga pantas kalau kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tanamkan hati kita selalu cinta dan mahabbah kepada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Musa mendapat jawaban dari Allah, Nabi Musa berdoa minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, "Ya Allah, kalau di zamanku ini ya Allah." Kalau tadi pertanyaan pertama, sejak Nabi Adam sampai akhir kiamat, siapa yang paling engkau muliakan ya Allah? Nabi Muhammad. Kalau di zamanku ini ya Allah, di masaku ini ya Allah, siapa yang paling kau cintai dan paling kau muliakan ya Allah? Dijawab lagi oleh Allah, "Ya Musa, di zamanmu ini yang paling aku cintai dan paling aku muliakan adalah engkau wahai Musa,
dan seorang pemuda yang tinggal di lereng gunung dekat gunung Tursina. Tapi ingat engkau wahai Musa, aku cinta kepadamu, aku muliakan dirimu berkati Habibina Muhammad. Karena kemuliaannya Habibina Muhammad, Nabi Musa itu menjadi mulia di hadapan Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Penasaran Nabi Musa, aku dicintai oleh Allah, tapi disamakan dengan seorang pemuda yang tinggal di lereng gunung. Siapa pemuda ini? Penasaran Nabi Musa. Dicari oleh Nabi Musa. Siapa pemuda yang dicintai oleh Allah? Disamakan dengan diriku, kata Nabi Musa. Dicari pemuda itu. Naik gunung sampai ketemu di lereng gunung. Ada gubuk kecil, rumah kecil di lereng gunung itu. Mungkin, kata Nabi Musa, mungkin penghuni rumah ini yang dimaksud oleh Allah, yang Allah cinta kepadanya sama dengan cintanya kepadaku. Diketok rumahnya, subhanallah. Apa yang terjadi para hadirin wal hadirat? Tiba-tiba keluar seorang pemuda. Seorang pemuda. Kaget Nabi Musa karena pemuda ini keluar dari gubuk. Dia dalam keadaan menggendong seekor babi. Akhir babi. Kata Nabi Musa, ya Allah, keliru. Bukan ini yang dimaksud. Sebab babi di dalam kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin, kata Nabi Musa, ini termasuk pemuda yang dicintai oleh Allah sama dengan diriku karena dia menggendong seekor babi. Babi haram, kata Nabi Musa. Jadi tidak mungkin pemuda ini. Tapi sudah kadung ketemu, sudah kadung masuk, duduk Nabi Musa di rumahnya, di gubuknya. Pemuda yang menggendong babi tadi, di tangan kanannya dia memegang sepotong roti. Babi yang digendong sambil dikasih roti, disuapi roti oleh pemuda tadi. Setelah itu masuk pemuda tadi, keluar lagi dari gubuknya, dia menggendong babi yang lain dari babi yang pertama. Kalau yang pertama babi laki, babi jantan, di tangan kanannya ada sepotong roti sambil disuapi roti. Yang kedua, pemuda itu menggendong babi betina, babi perempuan, dan di tangan kanannya dia memegang segelas susu. Sambil digendong babi itu, sambil diminumi susu oleh pemuda tadi. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada pemuda tadi, ya fulan, kenapa engkau menggendong babi? Aku mau bertanya kepadamu, apa agamamu ini? Jawab pemuda tadi, aku adalah orang yang percaya kepada agama yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Aku Nabi Musa, kata Nabi Musa. Benar wahai Nabi Musa, aku beriman kepadamu dan aku percaya kepada kitab Taurat yang Allah turunkan kepadamu wahai Musa. Di dalam kitab Taurat, kata Nabi Musa, babi itu haram hukumnya. Kenapa engkau gendong babi itu? Haram babi ini, najis babi ini, kata Nabi Musa. Benar, kata pemuda tadi. Benar wahai Nabi Musa, aku tahu bahwa babi ini diharamkan di dalam kitab Taurat dan najis babi ini. Tapi ketahuilah wahai Nabi Musa, kedua orang tuaku adalah orang yang ahli maksiat kepada Allah. Dia banyak berdosa kepada Allah. Perbuatan dosa kedua orang tuaku dilakukan secara terang-terang, sehingga Allah marah kepada kedua orang tuaku. Dia dilaknat, dikutuk oleh Allah menjadi babi. Ketahuilah wahai Nabi Musa, babi jantan yang aku gendong itu adalah ayahku. Babi betina yang aku gendong itu adalah ibuku yang dikutuk oleh Allah menjadi babi.
Walaupun dia sudah menjadi babi, tetap aku hormati kedua orang tuaku. Tetap aku muliakan kedua orang tuaku. Kata Nabi Musa, ya Allah, tidak keliru Allah mencintai pemuda ini, disamakan cintanya kepadaku. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kedua babi ini dikembalikan wujudnya menjadi manusia. Akhirnya doa Nabi Musa dikabulkan dan kembali wujud babi ini menjadi kedua orang tua pemuda tadi. Hadirin, hadirat rahimakumullah, apa yang kita bisa simpulkan dari kejadian ini? Alhamdulillah, pada malam hari ini pembacaan Maulid Nabi Muhammad oleh sahibul hajah dirangkai dengan haul dari keluarga, haul dari ahli kubur di desa Sipring ini. Ini sebagai bukti cinta dan hormat seorang anak kepada orang tuanya. Saya yakin pada malam hari ini seluruh ahli kubur desa Sipring malam hari ini dia berhari raya di alam kuburnya, karena dia dikirimi bacaan salawat dan maulid oleh anak cucunya. Kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah, diampuni segala dosa-dosanya berkat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang terakhir, kalau kita menghormati kedua orang tua kita, bakti seorang anak kepada orang tua kita, pada orang tuanya, itu yang paling utama. Itu bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Yang sudah meninggal dunia. Jadi bakti seorang anak kepada orang tua tidak hanya di waktu hidup orang tuanya. Yang paling utama di saat kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Wajib tetap anak ini bakti kepada kedua orang tuanya. Al-Habib Ahmad bin Hasan, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, murid dari Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini oleh-oleh ya, ini buat oleh-oleh bagi kita dalam majlis maulid malam hari ini. Beliau mengatakan, mani'tana bi amwatihi bidzikr wal qira'ah wa ihda'is sadaqah yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi mani'tana bih. Barang siapa yang selalu ingat kepada ahli kuburnya, terutama kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, perhatian kepada ahli kuburnya, terutama kepada kedua orang tuanya, peduli kepada kedua orang tuanya dan ahli kuburnya. Beb, saya perhatian, Beb, saya sudah perhatian peduli sama ahli kubur saya, terutama orang tua saya, Beb. Kalau Jumat sore, Habib, kalau Kamis malam Jumat saya ziarah ke kuburannya, Habib. Saya siram kuburannya, Habib. Saya sapu kuburannya, Habib. Saya kasih kembang, Habib, kuburannya. Boleh nyiram kuburan, boleh nyapu kuburan, boleh kasih kembang kuburan, boleh. Tapi habis nyiram, habis nyapu jangan pergi. Yang disebut perhatian, hormat sama orang tua yang sudah meninggal dunia, berzikir, selalu mengirimi bacaan zikir kepada kedua orang tua yang meninggal dunia. Habis salat, kirimi bacaan tahlil, dihadiahkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kirimi bacaan salawat, hadiah bacaan salawat, wal qiraah, kirimi bacaan Al-Quran. Kalau kita ngaji, hadirin, ngaji Yasin, malam Jumat kita ngaji Yasin, jangan langsung ngaji Yasin. Nangis orang tua kita di kuburan, diniatkan terlebih dahulu darahnya Yasin, hadiah di Sayyidil Walid, Sayyidah Walidat
Ya Allah, aku akan membaca surat Yasin, ya Allah. Pembacaan surat Yasin ini aku hadiahkan, ya Allah, untuk orang tuaku yang sudah meninggal dunia. Ayahku, Fulan bin Fulan, ibuku, sebut namanya. Al-Fatihah wa Yasin. Kemudian nandah baca Yasin. Alhamdulillah, insya Allah tetap tidak dikurangi pahala membaca Yasin oleh Allah. Tetap kalian mendapat pahala ganjaran dari Allah. Tapi kedua orang tuanya di alam kubur, dia berbahagia karena dikirimi bacaan Al-Quran, bacaan Yasin oleh anak-anaknya. Wa ihda'is sadaqah, kirimi sedekah orang tua kita, Bu. Halo, meeting Roma naik galak, siap bangun Roma yang sempurna, adina tekel, adina sabar, adina dunia. Begitu meninggal kedua orang tuanya tidak pernah dikirimi sedekah oleh anak-anaknya. Tadi ada tarian sumbangan tadi. Beda tarian sumbangan pula. Beda. Tarik sumbangan. Pula tanya kampian. Waktu nyabak sumbangan pula ini ataki untuk orang sepona punten. Hah? Perempuan. Mun asadakah untuk orang sepuh pula yakin tak kira 2,000. Tengok minggu banyak saya 2,000 pula. Roma nak bangun, bapak ibu nak bangun, tapi 400 juta. Ini 2,000. Lecak boleh 2,000 kan? Saya lecak. Ki perkes kita lagi. Neser katanya semitong, neser. Oleh 200,000 sampai 1,5 jam semitong. Mon kabang ngalak peset 10 juta. Semenit. Ini kami tahun 250,000, 1,5 jam. So, ibu lecah. 2,000. On tak buat betul. Teka. Ini namanya sedekah 2,000 untuk orang sempurna. Mangkana lain datang, lain aremon ke majlis jeki. Begitu keluar dari rumah, cak langsung jalan. Dapat kata Ras Roma, apiluk Abbas Roma nafian. Ya Allah, tang Roma hai bangun nanti bapak on setia pada dengan 300 juta. Lain siapa, lain nekah. Ya Allah, tak kira tekem yang nyabak sedekah 2,000. Paling sekor ni 1,000. Siap. Pada yulang boleh? Tarik apa boleh sedekah? Tak jawab. Lain hari baik pengajian sebelah datang ini, mau ngirim sedekah untuk ahli kubur panjenengan. Cek nyaraki sejuba, cek nyaraki selecah, nesel. Tekor kubur kita datang ke sana. Yuk, arah apa yuk? Romana kakek yuk, mak kelap pelit yuk. Ada. Kira saya pubi anak. Coba kirim 1,000 saya ngetak. Terak kubur. Qala ba'dul ulama, laulal ahya lahalakatil amwat. Cek sakingnya sokong perhatian dari anak-anak Saudi, sengsara orang yang dalam kubur di Kabritan. Kuburan di kantor orang serapa. Beda kilometer kali 4 meter. Depak. Mun elawang lebar kuburan dah. 4 meter musuh 5 meter. Sumber huni naik seman cepok udah gasak. Bodoh 5 meter kali betong meter. Bodoh kuburan jenah. Kuburan rumah masa depan betong bodoh kali 2 meter, Bu. Sobong karpet kah? Sobong jendelanya. Kadang bonosong panas ke kamar, masuk ke kamar. Kamar kalau 1,5 kilometer, kalau 1,5 kilometer, beda datang kamar mereka.
Beda jendela ya tinggal teman keluar aku gak kalau pino baik kebayar aku panas kilometer setengah kali kilometer setengah di panas berem namun datang bodoh kali 2 meter ada jendela terus selamat dapat jenengan terus cempero ke bulan terus terdia surga ke bulan dapat jenengan mulai semakin pengen dari sekolah dapat jenengan saya tinggal omong. Kalau ini yang sering kita lakukan, selalu ingat kepada orang tua kita yang meninggal dengan selalu mengirimi bacaan zikir, mengirimi bacaan Al-Quran, mengirimi sedekah. Kata Habib Ahmad bin Umar bin Smith, cek kebeter panjenengan mon mateh deki panjenengan bekal kaya ngacukeun bina fotona panjenengan. Bekal ikirimi sedekah bina fotona panjenengan, bekal ikirimi bacaan Al-Quran bina fotona panjenengan, bekal ikirimi bacaan salawat bina fotona panjenengan. Syaratnya adalah satu, mulai sekarang kita selalu ingat kepada orang tua kita yang meninggal dunia. Kayaknya ibu ini ring sepo nikah kuncina swarga pada ring sepo 2 kuncina neraka pada ring sepo mon hormat bekti dari sepo 2 nekuk kuncina swarga tapi mundur haka dari sepo 2 nekuk kuncina neraka. Muka-muka berkat majlis maulid pada malam hari ini, muka-muka setuju sehat diri kat kita tetapi orang-orang sesoleh dan solihah, orang sebekti dari sepo 2. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang bakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan seluruh majlis jamaah majlis maulid wa ta'lim Riyadul Jannah, khususnya Korwil Pagelaran, bisa ziarah Makkah wal Madinah bi barakati Habibina Muhammad. Mula tajuk ikan toflek ngapus malolokan sepanduk mereka umroh promo spesial maulid ya Allah. Muka-muka setuju bisa umroh asarang Abah Hanif, bisa asarang Kiai Haji Abu Hanif, bisa ziarah Makkah wal Madinah insyaallah bi barakati Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka panjenengan setuju dikabulkan hajat-hajatnya, hajat dunia dan hajat akhirat. Mudah-mudahan tidak meninggalkan tempat yang mulia ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbas sama nadrah ilaina sari'a tubrid lidhama wa rahmatullahi wasi'a. Ya Rabb Makkah was Safa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'a li du'ana. Allahumma yassir lana li ziyarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana li ziyarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana li ziyarah Makkah wal Madinah bi barakati Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup segak ditoh pamatur tertendaulah menabi baca ucapan sikap pul sekorang saya korang sopannya on semua sesaja saja. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.